Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bertemu lagi dengan saya Adnan Kasogi di acara Lentera Kampus. Nah, gimana sih pendapat para generasi milenial tentang toxic relationship pada tema kali ini? Langsung saja kita tanyakan. Masnya pernah nggak sih pacaran itu? Pernah, Mas. Pernah. Alhamdulillah kalau dulu pernah pacaran, tapi kalau sekarang masih enggak sih. Ini sih sudah enggak sih. Oh, sudah enggak, berarti masih sudah jomblo ya? Dulu. Oh iya, kalau dari saya itu pernah kalau pacaran. Nah terus untuk kalau saat ini itu enggak. Oh enggak, oke. Banyak? Saya masih pacaran. Oh masih pacaran, oke. Dari SD belum pernah pacaran, kata pacaran belum pernah. Oh belum pernah, berarti nggak dianggap ya? Iya. Oh. Masnya itu tahu nggak sih apa itu toxic relationship? Toxic itu kalau setahu saya tuh sebangsa apa ya, yang berkata-kata kasar itu. Oh, berkata-kata kasar. Toxic relationship itu adalah hubungan yang toksik atau bisa juga hubungan dalam percintaan itu yang tidak sehat. Oke. Kalau Mbaknya, menurut Mbaknya? Kalau aku secara konsep dasarnya sih tahunnya hubungan yang nggak sehat doang sih. Oh, yang nggak sehat doang. Kalau menurut saya toksik itu ya sebuah hubungan yang kurang sehat ya. Misalkan hubungan pacaran yang tidak sehat gitu. Oh, hubungan tidak sehat ya. Hubungan tidak sehat atau salah satunya apa? Ada konflik sih, Mas. Oh, ada konflik. Hubungan ada konflik. Oke. Relationship itu hubungan yang toksik. Hubungan toksik. Hubungan yang gimana itu, Mas? Hubungan yang salah satunya itu jadi korban, Mas. Oh, salah satunya jadi korban. Hubungan yang tidak sehat, hubungan dengan orang yang merugikan. Pernah mengalami. Pernah. Itu dalam segi hal apa itu, Mas? Itu waktu pacaran itu ya pernah apa ya? Dibentak pernah. Ya, terus apa ya namanya? Ditampar juga pernah. Oh, ditampar ada segi fisiknya ya, Mas? Juga ya. Belum pernah. Oke. Belum pernah. Oh, belum pernah. Kalau bisa tidak pernah. Oh, tidak pernah. Oke. Pernah sih. Dari segi hal apa itu, Mas? Omongan. Iya. Omongan yang gimana itu? Ya kasar. Juga. Juga apa? Diselingkuhi juga pernah sih. Oh, diselingkuhi juga pernah. Pernah dalam segi hal apa itu? Dari segi posesif, Mas. Posesif. Lah, posesifnya itu yang gimana atau ngelarang-larang gimana? Jadi gini, ceritanya itu waktu itu saya itu chatan biasa sama teman-teman cewek gitu. Tapi dilarang-larang. Belum pernah? Belum pernah. Iya. Oke, Mbaknya? Belum pernah sama sekali. Oh, belum pernah sama sekali. Mungkin pembulian atau orang yang itu punya kesehatan mental dari dulu. Oh, itu ya berarti dampaknya ke mental itu ya. Renggangnya hubungan ya. Renggangnya hubungan. Terus sama adanya orang yang ketiga gitu. Yang menyebabkan itu insecure, Mas. Insecure dalam hal apa itu? Atau ya, kenapa? Mungkin dari segi kecantikan atau apalah selain itu. Oh, iri dengan yang teman yang lainnya ya. Kalau boleh tahu. Apa ya? Egois. Yang menyebabkan egois. Apalagi mungkin ada? Mungkin apa? Cemas, Bu. Oh, cemas. Yang pasti dari salah satu pasangan tersebut yang selalu overprotective kayak gitu. Nah, itu bisa menimbulkan salah satu toksik dari hubungan tersebut kayak gitu. Banyak? Kalau aku malah nggak tahu apa penyebabnya. Oh, oke. Itulah beberapa pendapat dari generasi milenial tentang toxic relationship. Untuk lebih jelasnya, mari kita tanyakan langsung kepada yang ahlinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu Lisa. Apa kabarnya Bu?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik, sehat, bahagia, dan saya sudah lagi yang kondisi luar biasa hari ini. Sebelumnya bisa memperkenalkan diri ya, namanya siapa dan apa mungkin atau jenjang pendidikannya bisa dijelaskan. Namanya saya panjang. Lisa Devi Dian Arifia. Kebetulan saya S1 psikologi, kemudian S2 saya juga ambil psikologi di Surabaya, dan alhamdulillah sudah sekarang mengajar di IAIN Pekalongan, jurusan BPI, kemudian KPI juga gitu. Tadi kan Ibu sudah melihat ya untuk video tadi yang sudah dipaparkan di awal. Nah, bagaimana sih Bu pendapat Ibu tentang opini generasi milenial tadi video itu? Perlu diketahui hari ini kita akan membahas tentang toxic relationship. Nah, apa sih sebenarnya toxic relationship gitu? Kalau tadi kita sudah mendengarkan opini, kemudian tahu opini tentang masyarakat tentang toxic sendiri, bahasanya sebenarnya istilah toxic relationship ini kan baru muncul di era-era milenial sekarang ini. Kalau dulu-dulu nggak ada namanya istilah toxic relationship gitu loh. Nah, toxic sendiri itu apa sih sebenarnya? Toxic itu kan adalah racun. Kalau tadi dibilang di video ada yang bilang kalau pertemanan yang tidak sehat, kemudian sering ada yang dipukul gitu lah ya, ada yang saya mengalami kekerasan gitu. Nah, memang dari istilahnya aja toxic relationship, teman yang beracun. Ngeri enggak sih? Ngeri ya, pasti ngeri. Karena apa? Teman kok beracun? Padahal ketika kita berteman, ketika kita menjalin sebuah hubungan, inginnya kita sebuah kebersamaan, kemudian intinya kita memajukan bersama, menjalin sebuah hubungan yang hangat misalkan. Kemudian tiba-tiba ada sebuah toksik gitu loh. Nah, akhirnya dari sini orang-orang ada yang di kedua belah pihak gitu. Ini adalah karena ada yang tidak sehat, ada yang tersakiti, ada yang merasa tidak nyaman. Nah, akhirnya hubungan ini menjadi hubungan yang stagnan, hubungan yang akhirnya tidak bisa berkembang dengan baik gitu loh. Makanya tadi ada yang bilang saya dipukul gitu, saya tersakiti gitu loh, saya teremehkan gitu. Padahal kalau orang berhubungan kan nggak boleh seperti itu gitu. Seharusnya hubungan itu membangun, memajukan, membuat kita semakin ada perkembangan. Tapi ketika kita tidak berkembang, lah ngapain ini dilanjutkan? Gitu. Nah, gitu. Itu tadi penjelasannya tentang toksik itu ya Bu? Iya. Oke. Selanjutnya pertanyaannya, apa yang menyebabkan terjadinya toksik dan lalu bagaimana jalan keluar dan solusinya? Sekarang kita akan flashback gitu. Tujuan kita di sini ini adalah sebuah pertemanan. Sebenarnya toksik ini sebenarnya bukan hanya bisa terjadi antara dua belah pihak saja. Artinya hubungan antara orang, kalau dibilang sekarang ini ketika dibilang toxic relationship, orang langsung mikir pacaran gitu loh ya. Orang menjalin hubungan dengan lawan jenis gitu. Padahal sebenarnya tidak gitu loh. Jadi ketika kita bisa di dunia pertemanan secara umum, bisa terjadi di dunia kerja, bisa terjadi di dunia yang di tempat-tempat yang lain gitu loh. Jadi bukan hanya monoton pada sebuah percintaan saja gitu. Tapi secara garis besar orang-orang itu kan mikirnya langsung karena percintaan gitu loh, karena saya dibully pacar misalkan kayak gitu. Jadi intinya pertemanan, karena teman di sini ini sebenarnya kita berteman itu akan menentukan masa depan kita. Nah, dengan siapa kita berteman gitu. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang lingkungan kita menjadi orang-orang yang tidak kondusif, kita akan menjadi orang-orang yang seperti itu juga. Tetapi kalau kita berteman dengan orang-orang yang membangun kita, memajukan kita akan menjadi orang-orang yang terpacu. Walaupun sebenarnya kita bukan seperti orang itu ya gitu.
tapi kita akan memacu kita untuk menjadi orang itu, akan menjadi berkembang jauh lebih baik lagi. Makanya lingkungan, kenapa orang ini muncul dia menjadi seorang yang toksik gitu, karena apa? Lingkungannya tadi loh, lingkungan yang membentuk tadi, entah dia itu lingkungan keluarganya, entah itu lingkungan pertemanannya, ini yang membuat orang itu menjadi toksik dan dia tidak punya referensi lain gitu loh. Orang ini kan belajar itu dari dia melihat, dia mendengar, dia merasakan, itu kita akan belajar tanpa kita disuruh, kamu harus belajar ya, kamu belajar seperti ini ya, enggak gitu loh. Jadi orang belajar itu dengan melihat, orang itu bisa belajar gitu loh. Orang itu bisa menirukan, kemudian dengan mendengarnya, dengan merasakannya gitu. Nah, orang ini menjadi toksik karena apa? Lingkungannya ini sudah menjadi lingkungan-lingkungan yang toksik sebelumnya. Dan dia tidak punya referensi lain untuk keluar dari lingkungan tersebut. Misalkan saja orang tuanya dia, misalkan dia dari orang tua yang kebetulan ya kayak gitu, dari keluarga yang ada orang ini sebenarnya toksik ya, tetapi ada orang yang hanya ingin mempertahankan saja. Di satu titik itu dia akan bertahan gitu loh, karena banyak sekali pertimbangannya gitu. Misal mempertimbangkan karena mungkin keluarganya sudah ada anak, mempertimbangkan sudah ada sudah menjalin hubungan gitu. Akhirnya dia bertahan di situ. Akhirnya ketika dia punya anak pun dia tidak mau belajar dari lingkungan lain, orang tuanya sudah seperti itu ya, akhirnya dia hanya melihat itu, kemudian tidak berkembang, akhirnya dia akan mewujudkan menjadi anak-anak yang toksik juga gitu. Jadi misalkan ada kekerasan dalam rumah tangga, ibunya hanya diem aja, ya wes dilakoni aja misalkan, dan dia tidak berusaha untuk mencari solusi, tidak berusaha untuk keluar dari zona toksik tadi. Nah, ini akhirnya anaknya ini akan belajar seperti itu, dan akhirnya menjadikan anak ini yang akan dia memperlakukan pasangannya, memperlakukan temannya, memperlakukan orang lain akan seperti itu juga gitu loh. Nggak jauh-jauh seperti itu. Oke, itu kan dari penyebabnya ya Bu, dari lingkungan. Nah, itu gimana sih solusinya biar keluar dari lingkup itu? Oke, gimana solusinya supaya kita keluar dari zona toksik gitu ya? Pertama, kenapa orang itu sebenarnya ingat, setiap masalah ini pasti ada solusinya. Setiap masalah ini ada solusinya. Setiap masalah ada jalan keluarnya. Nah, coba kita biar kita tidak masuk ke zona itu, kenali pasangan kita. Kenali pasangan kita ini orang yang seperti apa sih gitu loh, maunya seperti apa sih gitu. Apakah dia itu sebenarnya sudah membuat kita benar-benar dia itu membuat kita maju, atau dia hanya sebatas membuat kita menjadi tidak maju gitu loh. Nah, kekurangannya apa? Kelebihannya apa? Sebenarnya sebuah hubungan ini kan menjadi sebuah hubungan yang baik ketika kita itu, bukan berarti ya tadi ketika kita punya pasangan yang mungkin ada beberapa hal yang negatif, kemudian kita berarti saya enggak mau ambil pasangan ini deh, saya tak cari pasangan lagi aja, jangan-jangan nanti dapat itu yang yang lebih baik lagi misalkan, berarti ini tak tinggal, saya cari lagi deh gitu. Bukan berarti kayak gitu, tetapi bagaimana kita itu bertahan dalam sebuah hubungan di mana kita itu misalkan ini merasa dia ini ternyata memajukan saya, tetapi di balik itu semuanya ada beberapa hal-hal yang mungkin orang itu harus benahi, orang itu harus betulkan, orang itu harus diajak biar tidak seperti itu gitu loh. Jadi membenarkan ketika meluruskan, misalkan pasangan kita ini orangnya sering mengkritik, tetapi mengkritiknya masukan, memberikan kritikan yang membuat kita jatuh. Ini kan sebuah toksik juga ya. Padahal ketika kita dikritik itu seharusnya kritik yang membangun gitu. Kritik yang jatuh itu menjatuhkan misalkan secara fisik gitu. Aku tidak sukanya sama kamu, bukan sama perilaku kamu gitu loh. Kalau sama perilaku kamu itu kan ada respek untuk membangun gitu loh. Berarti harus ada yang dibetulkan. Tetapi kalau saya tidak suka dengan fisik kamu secara fisik, ini kan sudah fatal sekali. Nah, kita bagaimana supaya pasangan ini tidak seperti itu gitu loh. Jadi kita luruskan supaya dia tidak mengulang. Ya. Kemudian dia juga ada
misalkan ketika itu hal-hal sudah pernah dilakukan gitu, itu salah gitu, tolong jangan diulang kembali gitu. Jadi ada introspeksi, tidak diulang kembali, jangan mengulang kembali, karena ketika itu diulang lagi, ya kita akan memelihara toksik di dalamnya. Nah itu. Berarti solusinya itu kita mengenali pasangan terlebih dahulu ya Bu. Nah, habis itu kita mengintrospeksi dari diri kita dan dari pasangan kita. Ada lagi Bu mungkin solusinya? Oke, jadi intinya karena setiap pasangan tadi tidak ada yang sempurna, tujuan kita ini adalah untuk mencari sebuah kebersamaan. Artinya memang tadi ketika kita disalahkan, kita salah, bukan berarti kita membalas dengan sebuah kesalahan yang sama. Itu berarti sama-sama toksiknya. Jadi ketika kita sudah merasa bersalah, ya sudah itu tadi, kita harus ada permintaan maaf dan tidak diulang lagi. Berarti memperbaiki bersama ya Bu. Okay. Baik Bu, terima kasih tadi penjelasannya dan juga jawabannya. Semoga bermanfaat bagi generasi milenial kita. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah penjelasan dari Bu Lisa terkait toxic relationship. Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya toxic relationship adalah hubungan yang beracun atau tidak sehat, yang mengakibatkan kekerasan di dalam suatu hubungan. Solusinya, kita harus mengintrospeksi diri dan mengenali pasanganmu. Saya Adnan Kasogi beserta kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.